Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, langsung saja tanpa banyak basa-basi karena ini sudah malam, saya juga sudah mengantuk, tapi akan saya sempatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab ya, dalam bentuk video ini ya teman-teman, supaya nanti teman-teman yang lainnya bisa menyimak gitu ya. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama adalah dari Mas Hermawan Wawan ya. Mas, naik sensasi panic attack biasanya datang jam berapa Mas? Kalau saya menjelang maghrib. Nah, untuk panic attack yang saya rasakan ya teman-teman, itu tidak mengenal waktu. Tidak mengenal waktu. Jadi kapan pun panic attack itu mau muncul, ya kita nggak tahu tanda-tandanya gitu. Tanda-tandanya mau muncul itu nggak tahu. Kadang kita lagi posisi enak, tidak ada sensasi juga, tiba-tiba panic attack itu datang gitu ya. Nah, terus kalau untuk sensasi ya, kalau untuk sensasi itu memang saya itu merasakannya itu kebanyakan itu di sore hari sensasi muncul, walaupun di pagi, siang juga kadang muncul, tapi kebanyakan di sore hari. Tapi untuk panic attack-nya itu tidak mengenal waktu. Kadang juga pagi ya menyerang, terus kadang siang ya jam 10-an gitu ya. Terus lagi nanti biasanya itu saya itu mendekati jam makan siang ya, itu juga kadang terjadi serangan panic attack ya. Terus nanti mendekati waktu asar gitu ya, sudah mendekati asar itu biasanya juga seperti itu, ada panic attack disertai dengan sensasi-sensasi yang muncul, yaitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ini menanyakan jam berapa panic attack datang ya, berdasarkan pengalaman saya, panic attack ini datang tidak mengenal waktu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Dari Babah Jok, aku mualnya nggak karuan, gimana caranya Mas? Nah ya, menurut saya kalau dulu saya pernah memang ada mualnya ya, ada mualnya. Dan biasanya itu mualnya itu sebentar ya, sebentar gitu ya, mual-mual gitu, setelah muntah itu lega lagi gitu ya. Tapi pernah juga mualnya itu seperti terus-terusan dan mengganggu ya. Itu saya periksakan ke dokter, dan sama dokter dikasih obat mual lah gitu ya, yang aman buat lambung gitu ya. Jadinya saya sarankan ya, apabila mualnya ini sudah mengganggu ya teman-teman ya, udah mengganggu, saya sarankan sekali untuk periksakan ke dokter gitu ya. Karena apa teman-teman, nanti dokter akan kasih obat yang sesuai dengan dengan keluhan kita, dan dokter akan tahu obat itu kiranya aman enggak untuk orang atau seperti kita itu yang terkena gangguan asam lambung dan GERD gitu ya teman-teman ya. Jadinya nggak usah takut, nggak usah ragu, periksa saja ke dokter, nggak apa-apa gitu ya, daripada mencoba-coba obat ini obat itu dan lain-lain yang belum belum jelas ya, dan tanpa pengawasan dari dokter malah takutnya terjadi efek samping ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Ini dari Anjar Variasi ya, Anjar Variasi. Boleh vaksin apa enggak Bang? Sampean udah vaksin apa belum? Ya, saya sudah vaksin. Ya, saya sudah vaksin 2 kali ya teman-teman. Nah, untuk boleh atau tidak, pengalaman saya, karena saya itu waktu itu ya, dulu itu takut ya, karena saya masih banyak sensasi ya, anxiety saya itu masih tinggi. Takutnya saya itu bukan takut disuntiknya teman-teman, tapi takut efek yang terjadi nanti setelah vaksin. Karena sebelum vaksin aja saya banyak merasakan sensasi gitu ya, yang sensasinya bermunculan lah gitu ya. Tapi setelah saya konsultasikan ke dokter ya, konsultasikan ke dokter, itu nggak apa-apa, saya nggak apa-apa gitu, kondisi seperti kamu ini nggak apa-apa, vaksin. Nah itu seperti itu. Nah kalau untuk teman-teman ini ya, alangkah baiknya konsultasikan dulu ke dokter ya. Kalau memang nanti dokter kan akan menyarankan boleh divaksin atau tidak gitu ya. Tapi kalau saya kondisi saya ya, waktu itu juga terkena gangguan asam lambung ya, saya sudah jujur saja waktu di dokter spesialis dalam, saya akan menanyakan gitu, saya boleh vaksin atau enggak.
dokternya menjawab dengan kondisi kamu seperti ini ya boleh saja, padahal waktu itu saya juga masih merasakan sensasi ya, masih merasakan sensasi gitu. Nah terus nanti pada saat di tempat vaksin itu kan ada screening ya. Nah itu jujur saja, ngomong saja, saya ada gangguan, misalkan ada gangguan asam lambung nih, saya juga ada GERD gitu ya. Itu nanti akan apa namanya, akan dikasih tahu nanti kita boleh atau tidaknya gitu di situ ya teman-teman. Oke teman-teman, nggak apa-apa, datang dulu aja, nanti juga akan di screening ya. Oke, lanjut lagi. Ini lagi dari Irma Mauliana ya. Pertanyaannya adalah minum obat apa kak gitu ya. Ini di video yang pengalaman saya itu apa namanya, menghadapi gangguan asam lambung ya sampai dengan membaik. Kalau menanyakan obat ya teman-teman, saya pernah bikin video masalah obat ya. Saya memang periksa ke dokter spesialis dalam dan saya dikasih obat itu asam lambung ya. Mungkin jenisnya sama teman-teman, obat asam lambung ya seperti itu gitu, sama lah gitu ya. Cuma memang ada yang paten, ada yang generik gitu ya. Terus dokter ngasih obat itu juga sesuai dengan hasil pemeriksaan yang sudah apa namanya dilakukan ya kepada saya gitu ya. Jadi kadang kan kondisi orang itu kan berbeda-beda, walaupun sama, ada gangguan asam lambungnya, ada GERD-nya juga, tapi dokter itu kan akan kasih obat sesuai dengan hasil pemeriksaannya teman-teman. Jadinya kalau obatnya apa yang diminum, sama saya minum obat yang asam lambung ya dari dokter gitu ya. Nah, untuk apa namanya mengobati apa gitu ya, ya mengobati gangguan asam lambung itu ya teman-teman. Masalah apa namanya, masalah obat itu apakah apa namanya bisa apa menyembuhkan atau apa ya, saya sendiri berharapnya seperti itu ya teman-teman. Tapi saya membaik juga bukan hanya karena obat saja teman-teman, tapi karena saya juga memperbaiki 3P ya gitu ya. Oke teman-teman, cukup yang menanyakan obat ya. Obatnya mungkin sama teman-teman ya, obat asam lambung, cuma kadang ada beberapa obat yang dikasihkan ke kita itu berdasarkan dengan hasil pemeriksaan yang apa namanya sudah dilakukan gitu ya teman-teman. Kalau misalkan cuma asam lambung saja, nggak ada peradangan lambung, ya mungkin kan dikasihnya obat cuma berapa macam. Tapi kalau ada asam lambung, terus ada peradangan atau ada yang lainnya gitu kan pasti ya dikasihnya apa namanya beberapa macam lagi. Nah gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini dari apa namanya, dari siapa ini? Dari Firinanda ya. Bang, pernah sensasi punggung kiri atas sakit enggak? Terus rasa tegang di leher sampai rahang juga. Kalau iya solusinya apa ya? Nah, kalau untuk masalah sensasi punggung kiri sini gitu ya, sakit atas sakit enggak ya, terus tegang di leher sampai rahang juga enggak. Nah ini teman-teman ya, kalau untuk masalah punggung ya, kalau yang saya rasakan dulu pernah apa namanya di sini nih ya, yang saya bilang di belakang dada gini, di belakang sini apa namanya belikat lah ya, belikat teman-teman. Itu memang sering sekali ya, mungkin karena apa namanya, kalau saya itu ya mungkin karena memang jarang bergerak gitu ya, atau memang karena tidurnya juga seperti tegang kaku ya, mau miring ke kiri salah, mau miring ke kanan salah, akhirnya tidur dalam posisi yang apa namanya kurang nyaman gitu ya mungkin ya. Kalau pernah ditanya pernah sakit apa enggak, ya pernah, saya juga sudah pernah bikin videonya kan, sakit yang sampai tembus ke belakang sini, yang punggung sebelah kiri ini, pokoknya pas kalau bahasa Jawanya bilang ini apa namanya centong gitu ya, belikat sini ya, itu nyeri itu iya, ini kalau diguyur gini itu apa namanya enak gitu ya. Tapi ya menurut saya itu ya itu banyak faktornya ya, jadi jangan apa namanya selalu di apa kaitkan dengan yang sesuatu yang ini banget ya, menakutkan gitu ya teman-teman. Yang penting teman-teman sudah periksa dulu ke dokter gitu ya, jangan menebak-nebak sendiri. Kalau dokter sudah bilang itu apa namanya
dari asam lambung, ya memang asam lambung itu sensasinya itu 1001 sensasi ya, ada yang bilang malah 1 juta sensasi ya teman-teman ya. Jadinya ya banyaklah banyak apa namanya sensasi-sensasi yang menurut saya ya waktu itu juga aneh-aneh gitu ya, aneh-aneh gitu, aneh-aneh sensasinya yang tadinya nggak dipertanyakan juga dipertanyakan gitu, ini kenapa ya, itu kenapa, nah itu seperti itu. Tapi kalau memang sakit di sini gitu saya juga pernah, dan itu juga berangsur-angsur juga apa namanya membaik sendiri ya teman-teman ya, di bawah aktivitas, di bawah apa gitu ya. Memang khawatir, sempat khawatir dan kepikiran, tapi semakin khawatir dan semakin kepikiran ini semakin kerasa gitu ya teman-teman ya. Tapi baiknya periksakan ke dokter kalau itu sudah mengganggu dan kepikiran terus gitu ya, jadi nantinya bisa lebih tenang ya teman-teman. Oke, terus untuk leher ya atau rahang kaku ya, kalau saya malah justru lebih di belakang sini ya, pernah tegang sekali gitu, tegang gitu, hampir seluruh kepala itu tegang, terus sampai apa namanya nguap ya, namanya nguap, kalau bahasa Jawanya itu angop, kalau bahasa Indonesia itu menguap gitu ya. Menguap aja kadang mau nguap itu nggak jadi, itu langsung jadinya gimana ya, nggak nyaman gitu ya. Tapi kalau misalkan yang rahang kaku atau apa gitu sih ya saya sih ya mungkin pernah ya, tapi ya saya anggap biasa gitu ya, saya anggap biasa gitu, bukan yang kaku setiap saat itu, enggak gitu ya teman-teman ya. Justru malah saya lebih di sini nih apa namanya leher belakang itu yang tegang gitu. Kalau rahangnya sih enggak ya teman-teman ya, mungkin ya pernah cuma karena enggak terus-terusan, jadi mungkin saya itu juga enggak apa namanya enggak saya rasakan gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini dari siapa ini, Danu Hendro Purnomo ya. Saya sudah mau 2 tahun mas, setahun sembuh, kumat lagi, pasti gara-gara emosi. Nah sensasinya cuma 1 mas, kebalikan dari dulu. Dulu awal kena sesak nafas, kalau sekarang malah kayak ngelos gitu. Tarik nafas panjang-panjang pasti kayak nggak kerasa, tapi nggak sesak sama sekali. Aneh sensasinya, itu doang mas, cuma 1, lama sekali bisa saya hilangkan ya. Untuk yang seperti ini ya teman-teman ya, untuk yang seperti ini itu menurut saya malah justru gimana ya, ini kan sudah tahu ya, jadi kalau misalkan apa namanya kumat itu gara-gara emosi ya, berarti ini Mas Danu ini berarti lebih ke kontrol emosinya. Ini malah justru Mas Danu ini sudah tahu bahwa pemicunya adalah emosi, jadi sebisa mungkin kendalikanlah emosinya ya Mas ya. Ini tanda-tandanya udah ini nih udah bener-bener sudah mau membaik ya, memang ya seperti itu. Kadang apa namanya sudah nggak merasakan nggak merasakan banyak sensasi ya, terus kadang nongol gitu ya, nanti hilang lagi gitu, udah menuju membaik ya teman-teman ya. Terus yang apa namanya apa ini, tarik nafas panjang-panjang pasti kayak nggak kerasa gitu. Maksudnya mungkin begini teman-teman ya, tarik nafas ini kayak ngeblong gitu ya, kayak rem gitu, mungkin ngeblong, mungkin yang dimaksud seperti itu ya. Ya koreksi kalau salah ya, karena saya merasakannya itu seperti itu, pernah gitu ya. Maksudnya begitu narik nafas itu apa namanya, kan ada yang ini apa namanya bilang nafasnya berat gitu ya. Saya juga merasakan yang nafasnya ketika narik begini itu enteng banget, kayak nggak ada nggak apa ya, kayak nggak ada remnya gitu ya, kayak blong gitu. Jadi kayak nggak bisa merasakan nafas yang masuk. Nah itu seperti itu, saya pernah merasakan seperti itu. Tapi ya berangsur-angsur nanti saya itu membaik gitu ya teman-teman, membaik sendiri gitu ya. Memang kalau kita pikirkan gitu ya, kalau pikirkan gitu itu kayak semakin terus nyata terus gitu. Nah kebiasaan saya kalau yang apa namanya, kalau yang benar-benar saya itu penasaran dan mengganggu sekali ya, sensasi-sensasi yang mengganggu sekali, saya tanyakan gitu, saya tanyakan ke apa namanya dokter, karena saya waktu itu juga kan kontrolnya itu rutin gitu ya. Saya tanyakan, dok saya ada sensasi gini-gini, iya gitu kan. Jadi ya sudah, kalau memang dokter sudah bilang itu sensasi dari asam lambung ya sudah, mau gimana lagi, mau berpikir yang aneh-aneh lagi ya
ya malah nanti tambah memperburuk ya. Jadi untuk Mas siapa tadi, Mas Danu ya, Mas Danu ya, saya pernah merasakan seperti itu. Tapi kalau Mas Danu memang merasa terganggu dengan sensasi seperti itu, kalau penasaran tanyakan ke dokter Mas, gitu ya, nanti tenang gitu ya jadinya ya. Oke Mas. Dan untuk apa namanya, sensasi yang suka kumat karena emosi, Mas Danu kendalikan emosi. Dan Mas Danu ini malah justru sudah apa namanya, sudah tahu nih, sudah tahu apa namanya, pemicunya apa namanya, kumat itu karena apa gitu kan. Banyak yang apa namanya, sudah agak membaik terus kumat, itu tidak tahu, tidak sadar saya karena apa, karena kenapa kok saya kemarin udah membaik kok sekarang apa namanya, ya, ngedown lagi atau gimana lagi, dan itu tidak mengenali pemicunya ya. Kalau Mas Danu udah mengenali pemicunya, ini apa namanya, saya berharap sekali ini Mas Danu ini nanti bisa cepat ya, bisa cepat membaik ya, bisa cepat sembuh ya, karena ini memang ciri-cirinya sudah mengarah apa namanya, membaik ya, ini mengarah ke sembuh gitu ya. Cuma kadang muncul gitu, tapi kan sudah tahu nih pemicunya apa, nah itu lebih gampang mengendalikannya gitu ya. Kendalikan ya Mas ya gitu. Banyak yang malah justru ketika kumat itu nggak tahu pemicunya seperti apa. Saya pun dulu juga gitu, sampai belajar memahami kalau apa namanya, kalau sensasi datang itu saya habis kenapa, atau sudah membaik terus nongol lagi itu karena apa. Nah gitu, saya itu malah justru mencarinya itu susah ya, itu ya. Oke Mas, saya lanjut lagi ya. Apalagi ini, ntar dulu ya. Ini dari Wawang Rilmi ya, itu menanyakan, Mas apa dulu gampang ngos-ngosan juga? Nah, sensasi ngos-ngosan itu sudah umum dan lumrah bagi orang yang terkena gangguan lambung ya, asam lambung, GERD ya, anxiety juga gitu. Karena apa? Karena saya juga mengalaminya, dan waktu itu saya sempat apa namanya, bingung ya. Nah, saya langsung tanyakan ke dokter, Dok, apa orang dengan gangguan asam lambung ya kayak saya seperti ini, ada GERD-nya juga gitu ya, ada anxiety-nya, apakah bisa berpengaruh ke badan saya ketika saya itu berjalan itu ngos-ngosan? Iya pasti kayak gitu ya, pasti, tapi ya tetap dilatih pelan-pelan. Nah itu seperti itu teman-teman ya. Jadinya apa ya, memang erat hubungannya ya, kita terkena gangguan asam lambung dengan ngos-ngosan. Karena apa ya, memang lambung kita sedang bermasalah ya, otomatis kan kerja itu juga nggak maksimal ya. Jadi kemana-mana juga kita cepat capek, jalan sedikit ngos-ngosan, apalagi dibarengin dengan anxiety ya. Sedangkan orang yang tidak terkena, mungkin ya tidak terkena gangguan asam lambung yang apa namanya, cukup apa namanya, cukup lumayan gitu juga, kalau anxiety-nya tinggi aja itu bikin kita itu cepat lemes ya, cepat apa ya, ngos-ngosan juga ya, apalagi dengan apa namanya, ada gangguan asam lambung, GERD dan anxiety gitu ya. Jadi untuk ngos-ngosan ini ya, saya merasakan itu ya, itu juga pemulihannya itu sedikit demi sedikit teman-teman ya. Saya ini ngomong apa adanya ya teman-teman, berdasarkan dengan pengalaman saya. Saya ngos-ngosan itu begitu saya berlatih ya, berjalan gitu ya, kan saya udah pernah bikin videonya itu. Tahap pertama 1 meter, 2 meter, 5 meter, 10 meter dan seterusnya begitu ya. Itu penuh dengan perjuangan, dan itu tidak bisa sehari target 2 harinya gitu. Kadang target kedua harinya itu gagal, target ketiga harinya itu gagal, tapi ya dicoba terus. Jadi untuk ngos-ngosan ya, saya sendiri merasakan, dan itu juga nanti seiring dengan membaiknya kondisi gangguan asam lambung dan anxiety kita, itu nanti ngos-ngosannya juga lama-lama itu apa namanya, berkurang ya teman-teman ya, sampai nanti bisa beraktivitas lagi ya. Bisa, kalau saya dulu itu, saya pertama itu berjalannya itu jalan terus aktivitas di samping rumah itu, terus sampai bisa lama-lama itu bisa merumput ya, ngarit ya, terus sampai bisa apa namanya, sudah bisa bawa yang berat gitu. Nah itu ada tahapannya gitu ya. Jadi
apa namanya, kalau sekarang sedang merasakan sensasi yang ngos-ngosan, ya nggak apa-apa, dilatih saja, dilatih nanti seiring dengan kondisi apa namanya, gangguan asam lambung dan anxiety itu semakin membaik, itu ngos-ngosannya itu semakin berkurang dan tenaga itu mulai mulai apa namanya, nambah, tenaga mulai nambah gitu ya. Dan ketika tenaga kita itu sudah mulai nambah, itu juga harapan saya itu teman-teman juga sudah bisa kendalikan si apa namanya, anxiety ini ya. Karena apa teman-teman, ketika anxiety ini masih tinggi ya gitu ya, itu juga sering apa namanya, sering, saya itu dulu itu sering sering kumat gitu ya, lemas, ngos-ngosannya sering kumat. Karena begitu menurut saya sudah membaik, terus si anxiety-nya itu apa namanya, tinggi lagi gitu, itu badan itu juga kayak jadinya lemes sendiri gitu ya, dibawa kemana itu nggak semangat, terus ngos-ngosan juga. Jadi memang harus berbarengan teman-teman. Jadi ketika membaik asam lambung dan anxiety ini, ngos-ngosannya nanti lama-lama berkurang, tenaga juga semakin bertambah ya, nanti sampai dengan membaik ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya, ini durasinya udah 20 menit ya, takut nanti bosan ya, nanti disambung lagi lah besok-besok ya. Saya coba jawab pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab, nanti ya apa namanya, jangan berkecil hati ya, sesempat mungkin ya, sebisa mungkin akan saya jawab ya. Ya harap maklum saja teman-teman, karena saya juga apa namanya, nyambi bekerja gitu ya. Jadi kalau ada tugas yang belum selesai ya, saya selesaikan kerjaan dulu ya teman-teman, tapi tetap saya usahakan untuk berbagi dengan teman-teman supaya teman-teman cepat membaik dan cepat sembuh ya, amin ya robbal alamin ya. Semoga video saya bisa memotivasi, minimal saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini ya teman-teman. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.